Kita memuji namanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kita hari ini berkumpul di satu tempat ini, kita punya satu tujuan. Siapa namanya? Yesus. Oke, kita mau pujikan Dia. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukku. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Kita mau katakan makasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukku. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kita mau masuk pam-pam para. Kita mau gerak badan kita bersama-sama ya. Kayak gini. 1, 2, 3, 4. Pam pam para, 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 pam pam para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Sekali lagi. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu.
call me. I know you've got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. Come on, come on, verse. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we're singing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Singing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on, put your hands up in the air. Say, for all you've done, I'll bless your name. For what's to come, I'll bless your name. I will give you praise every day, every single day. I'll bless your name. 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 Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Singing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. Sing it again. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we're singing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Singing, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Haleluya. Malam hari ini kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan kalau kita mau semakin cinta sama Dia. Biarlah cinta di hati kita ini semakin hari semakin bertambah untuk Tuhan kita. Karena kita gak bisa hidup tanpa Tuhan kita. Dan hanya Tuhan kita lah alasan kita untuk hidup. Yes. Mari kita katakan bersama-sama, siapakah Tuhan yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku
bersamaku. Engkau datang mengangkat hidupku. Nyala cinta di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. I surrender. Terima kasih. Cinta di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan jadi haus akan firman-Mu Tuhan. Agar semakin hari Tuhan kami bisa semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, The Movers Natalnya gimana Cebet, apakah kita pergi dan lain sebagainya, teman-teman stay tune aja, nanti kita akan kasih tahu pada waktunya
kapan kita ini Natalan dan lain sebagainya. Tapi sementara ini tetap ibadah online dan kita semua harus bersyukur tetap bisa ibadah online pada Tuhan. Nah hari ini teman-teman semua kita akan mempelajari bagian yang ke-9 dan ini adalah bagian yang terakhir dari seri Legacy. Luar biasa, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari seri ini dan ini adalah sebuah seri yang mempelajari takeaways, apa yang kita bisa ambil dari kehidupan Bapak Abraham. Bapak Abraham ini bapak yang keren banget ternyata. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari dia, mulai dari cara hidupnya dia, bahkan kesalahan-kesalahannya dia, bahkan kita belajar juga dari keluarga dia dan lain sebagainya. Nah hari ini saya ingin memulai firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya adalah ini, menurut kamu apa yang menjadi penentu utama kesuksesan seseorang? Apa sih faktor utama penentu kesuksesan seseorang? Saya berikan waktu buat teman-teman untuk berpikir dan mungkin menjawab di dalam kolom chat. Apa sih penentu utama, faktor penentu utama dari kesuksesan seseorang? Ada orang yang bilang untuk orang bisa sukses, faktor penentu utamanya adalah dia itu harus pandai bergaul, dia harus mampu membangun network yang baik. Ada orang yang bilang faktor utama penentu kesuksesan adalah intelijensia atau kepandaiannya dia. Ada orang yang berkata, oh kalau orang mau sukses itu dia harus bekerja keras, dia harus disiplin, dia harus punya tata hidup, cara hidup yang tertata dengan baik, dia harus jujur dan lain sebagainya. Nah semua faktor-faktor yang mungkin teman-teman sebutkan, yang kita pikirkan itu faktor-faktor yang gak salah juga. Itu juga menjadi salah satu penentu dari yang namanya kesuksesan. Akan tetapi teman-teman semua, sebagai anak-anak Tuhan, siapa di sini yang mengaku anak-anak Tuhan boleh angkat tangannya? Siapa yang merasa anak-anak Tuhan? Oke. Nah kita semua yang merasa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa sih yang Alkitab katakan? Dan ternyata pada saat kita belajar dari firman Tuhan, ada satu faktor utama di dalam Alkitab. Dan faktor ini sebetulnya jauh lebih utama dari semua faktor yang lain itu tadi. Baik itu kejujuran, kerja keras, disiplin, dan lain sebagainya. Ini faktor yang paling mempengaruhi kesuksesan dari seseorang. Dan hari ini kita akan belajar tentang faktor itu. Yaitu kita belajar seri Legacy tentang the God factor. Atau faktor Tuhan. Faktor Tuhan sebagai penentu kesuksesan seseorang. Mari teman-teman saya ajak kita membaca Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan dan teman-teman saya harap perhatikan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Nah teman-teman semua, ayat yang tadi kita baca bersama-sama adalah satu pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan setelah Abraham mempersembahkan anaknya di atas gunung. Dan pada saat kita belajar Alkitab, kita kan sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kita membahas tentang sosok yang namanya Abraham ini. Tentunya sekarang kita sudah kita sudah ngerti bahwa Abraham ini seseorang yang punya banyak banget pencapaian di dalam hidupnya. Dia itu seorang yang Alkitab mengatakan adapun orang yang namanya Abraham ini sangat kaya, sangat banyak ternak, sangat banyak perak, sangat banyak emasnya. Bukan cuma kaya, dia juga adalah seorang pemimpin yang sangat sukses. Dia punya banyak orang yang terlatih di dalam rumahnya sehingga orang-orang ini bisa dia kerahkan untuk mengalahkan raja-raja dari tempat-tempat kota-kota yang lain.
Dan orang yang namanya Abraham ini juga adalah orang yang sangat dihormati orang. Di dalam Kejadian 23 ayat 6 dia disebut sebagai Raja Agung oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa saya katakan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Abraham ini seorang yang sangat sukses. Sangat berhasil, dan keberhasilan dia itu bukan cuma di satu bidang, tapi di banyak bidang dalam kehidupannya dia. Nah teman-teman semua, sekarang pertanyaannya adalah ini, kok bisa ya? Kok bisa ada seseorang yang sesukses Abraham? Apa resep kesuksesannya dia? Apa resep keberhasilannya dia? Nah, pada saat kita belajar firman Tuhan, pada saat saya mempelajari apa kata Alkitab, ternyata kunci kesuksesannya Abraham ini sangat simpel teman-teman. Sederhana banget ternyata. Jawabannya ada di ayat yang ke-17. Saya bacakan, maka kata Tuhan, aku hanya di sini besar, berarti ini Tuhan, akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan janji akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, membuat keturunan Abraham sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan Tuhan bilang keturunanmu itu nanti akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunanmu akan mengalahkan musuh-musuh, akan mengalahkan banyak orang. Dan ini semua adalah janji Tuhan buat orang yang namanya Abraham. Sehingga gini teman-teman semua, ternyata kunci keberhasilannya Abraham itu ya Tuhan. Tuhan yang membuat Abraham bisa punya banyak harta benda yang berlimpah-limpah. Tuhan yang bisa bikin Abraham punya keturunan. Tuhan yang mengizinkan Abraham ini mengalahkan banyak orang, bahkan banyak raja-raja. Kunci keberhasilannya Abraham itu terletak pada Tuhan. Nah teman-teman semua, ini adalah sebuah faktor. Saya katakan ini faktor Tuhan. Ini adalah sebuah faktor yang banyak orang gak peduli pada saat mereka sedang mengejar sesuatu yang disebut dengan kesuksesan atau keberhasilan. Banyak orang lebih fokus pada membangun network. Kalau aku mau berhasil, aku harus bisa bergaul dengan banyak orang. Banyak orang berkata, aku harus berjejaring dengan baik. Mereka berusaha membangun pertemanan yang baik. Ada orang-orang yang mereka belajar dengan keras dan mereka bekerja keras. Siang, malam, dan lain sebagainya harus usaha mati-matian. Tapi mereka melupakan ada satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan kita, yaitu Tuhan. Ingat teman-teman semua bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Di dalam Amsal berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita anak-anak Tuhan gak perlu kerja keras. Tentu kita harus kerja keras. Firman Tuhan selalu berkata anak Tuhan harus kerja keras. Gak boleh males. Bilang di live chat, jangan males, gak boleh males gitu ya. Tulis di live chat, jangan males. Tapi teman-teman semua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apa sih yang Tuhan ajarkan? Yang Tuhan ajarkan adalah gini, kita ini harus kejar Tuhan lebih daripada kita mengejar apapun di dalam dunia ini. Kita harus kejar perkenan Tuhan lebih daripada kita mengejar segalanya. Kita harus cari Tuhan dan kita harus mengusahakan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa memberkati kita semuanya. Gak ada gunanya teman-teman bekerja siang dan malam kalau gak ada berkat Tuhan atas pekerjaanmu. Gak ada gunanya teman-teman latihan. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang punya impian jadi atlet e-sport dan teman-teman mimpi untuk bisa mewakili Indonesia dan lain sebagainya. Terus latihan siang dan malam, tapi kalau ibadah diabaikan, jangan harap kamu tuh bisa maju. Karena tahu gak sih berkat Tuhan yang menjadikan kamu menang dan berhasil. Teman-teman semuanya sadari betapa pentingnya faktor Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa seorang Abraham bisa sangat berhasil banget? Karena dia diberkati Tuhan dan Tuhan cinta dia luar biasa. Karena Tuhan janji mau memberkati dia. Nah,
coba kita lihat bersama-sama gimana sih caranya kita ini mengusahakan faktor Tuhan di dalam hidup ini. Gimana caranya supaya Tuhan itu berkenan pada kita. Sehingga kita diberkati di dalam apa yang kita kerjakan. Coba kita lihat ayat yang ke-16 dan ke-17. Ini kata Tuhan, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Ini kata-kata Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan bilang sama Abraham, ini ceritanya sesudah Abraham menyerahkan anaknya kepada Tuhan di atas gunung. Tuhan bilang, karena engkau sudah melakukan itu, karena engkau sudah gak segan-segan kasih anakmu buat aku, maka Tuhan janji, dan ini janji yang Tuhan genapi dalam hidup Abraham, aku janji, kamu pasti tak berkati. Dan itu yang bikin Abraham ini teman-teman jadi makin luar biasa. Hal yang pertama yang harus kita pelajari sama-sama, jangan eman sama Tuhan. Jangan pernah eman sama Tuhan. Kok tumben poinnya dalam bahasa Indonesia campur Jawa gitu ya. Kenapa kok nggak dalam bahasa Inggris? Biasanya pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Awalnya saya kepengen tak Inggris gitu ya. Tapi waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang nggak usah pakai bahasa Indonesia campur Jawa biar lebih mantep. Jangan eman sama Tuhan. Eman tuh maksudnya apa sih? Jangan eman tuh artinya gini, jangan sayang, jangan segan-segan. Jangan kita ini perhitungan untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Abraham ini teman-teman, kalau kita belajar tentang kehidupan Abraham, mungkin kita lihat Abraham, wah kita kagum, wah dia diberkati Tuhan ya, asik banget ya, dia diberkati Tuhan dalam segala yang dia kerjakan. Kita terkagum lihat besarnya berkat Tuhan atas Abraham. Tapi pernahkah kita betul-betul menyadari dan kita betul-betul mempelajari apa yang sudah Abraham lakukan buat Tuhan? Pengorbanannya dia buat Tuhan. Abraham ini teman-teman berkorbannya buat Tuhan itu luar biasa. Teman-teman bisa lihat dalam Alkitab, kemanapun dia pergi berkali-kali Alkitab mencatat bahwa dia itu bikin mezbah buat Tuhan. Bikin mezbah itu berarti dia itu kemana-mana dia pasti sembah Tuhan. Bikin mezbah itu berarti dia selalu kasih persembahan korban buat Tuhan. Benar gak sih? Mezbah itu kan bicara soal korban. Abraham ini juga adalah orang yang pada saat Tuhan datang, Tuhan mampir kepada dia. Abraham teriak sama istrinya, dia teriak sama bujang-bujangnya, kita harus siapkan tepung yang terbaik, siapkan anak lembu yang paling tambun, yang paling bagus, yang paling enak untuk kita dimakan gitu ya, untuk jadi jamuan buat Tuhan. Dia gak pernah ngasih sama Tuhan tuh yang jelek-jelek, dia kasih sama Tuhan yang terbaik. Bahkan di dalam pasal 22 ini kita melihat bahwa pada saat Tuhan minta sama Abraham untuk kasih anaknya, dia kasih, dia gak pakai pikir panjang, dia langsung kasih sama Tuhan, dipersembahkan pada Tuhan di atas gunung. Dan ada satu bagian di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya bisa katakan ini bagian Alkitab yang sensitif, banyak orang enggak berani membahas firman Tuhan ini, tapi hari ini kita harus bahas bersama-sama. Saya bacakan. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Perhatikan, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan bahwa pada bagian ini Tuhan belum kasih ketentuan persepuluhan di dalam Alkitab, not yet. Tuhan juga gak minta sama Abraham untuk kasih 1/10 sama dia. Gak ada titah Tuhan kayak gitu di dalam Alkitab waktu Abraham ngasih persepuluhan itu. Tapi sebelum Tuhan suruh, dengan kesadaran, dengan inisiatifnya sendiri, Abraham memberikan persepuluhan kepada Tuhan.
Teman-teman, ini loh hati seorang yang namanya Abraham. Ini hati orang yang penuh cinta, yang dia itu gak pernah perhitungan sama Tuhan. Dia gak pernah ngerasa bahwa semua yang dia dapatkan itu dari kerja kerasnya sendiri. Dia selalu sadar bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Ini hati seseorang yang, istilah saya gini, kalau Tuhan minta, apapun yang Tuhan minta, dia selalu bilang, I am ready Lord. Apa yang kau minta pasti akan aku kasih kepadamu. Lawang anaknya yang paling dia sayang satu-satunya aja dia kasih sama Tuhan. Dia punya harta seberapa banyak, 1/10 dikasih sama Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan minta. Gimana Tuhan tuh gak cinta sama orang satu ini. Ada orang-orang yang mereka itu minta, kepengen diberkati sama Tuhan di dalam apa yang mereka kerjakan. Tapi pada saat dia naik sedikit, langsung lupa sama Tuhan. Ketika pekerjaannya maju sedikit, langsung meninggalkan Tuhan. Ibadah, bye-bye gitu ya. Online apalagi, bye-bye. Baca Alkitab, apalagi. Memberikan persembahan, persepuluhan pada Tuhan. Wow, nanti dulu, kapan-kapan, nanti aja kalau saya sudah jadi lebih kaya dan lain sebagainya. Minta diberkati sama Tuhan, tapi mengembalikan kepada Tuhan setengah-setengah atau eman-eman. Ini kan gak adil teman-teman, dan gak masuk akal. Buat Abraham kasusnya berbeda. Sebelum Tuhan minta, aku kasih lebih dulu. Dan kalau Tuhan minta, pasti langsung dikasih, gak banyak mikir. Banyak orang itu gak peduli dengan faktor Tuhan di dalam pekerjaan atau di dalam sekolahnya. Tapi saya mau ingatkan sama teman-teman bahwa cuma berkat Tuhan yang bisa bikin kamu berhasil. Istilahnya gini, teman-teman ada beberapa yang jualan online, saya tahu. Ada yang jualan online di Instagram, ada yang jualan online di Tokopedia atau Shopee atau marketplace lainnya. Teman-teman tahu gak sih di luar sana tuh saingannya tuh bejibun, sebanyak-banyaknya. Kamu jualan apa? Kamu jualan makanan. Di luar sana orang jual makanan wakeh. Dari mahal sampai murah, semua jenis makanan tuh ada. Kamu jual apa? Kamu jual barang-barang kecantikan. Kamu jual barang-barang yang menarik buat cowok atau wanita dan sebagainya. Obat-obatan. Di luar sana orang yang jual barang kayak gitu tuh ada banyak. Nah coba pikir deh. Di antara sekian banyak orang jualan di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, di Instagram. Gimana caranya supaya orang itu bisa nemu jualanmu? Bisa ngelihat barangmu. Aku nih, barangku tuh harganya murah. Saya percaya pasti ada orang yang jual lebih murah dari kamu. Punyaku nih enak. Pasti ada orang-orang yang makanannya lebih enak dari kamu. Kita nih di atas langit selalu ada langit gitu loh teman-teman semua. Gimana caranya? Itu ibarat ya, kamu jualan sekarang, zaman sekarang tuh ibarat kamu jualan tuh di tengah lapangan. Kamu jualan di tengah-tengah ribuan orang yang juga menjajakan jualannya, sama-sama menjajakan jualannya. Gimana caranya kamu tuh bisa menghadirkan satu customer untuk hadir di depanmu dan beli barangmu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir susah gitu loh. Tapi gini teman-teman, saya mau kasih tahu, kalau kamu cinta sama Tuhan, kalau kamu deket sama Tuhan, kalau kamu gak eman-eman untuk memberi kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan, kalau kamu persepuluhannya kamu lakukan dengan benar, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, iklan barangmu yang kamu jual di media sosial itu, ini bayangan saya gitu ya, kayak disodorno sama Tuhan di depannya customer, nih nyoh. Beliau, ini punya anakku, jualan anak The Movers, ini jualan anak KRD, dia cinta sama aku dan kamu harus beli barang ini. Cuma Tuhan yang bisa bikin orang yang gak ngerti apa-apa tentang barang kita, dia bisa datang dan beli dari kamu. Kuncinya di mana? Di Tuhan. Orang-orang bilang kuncinya tuh ada di marketing. Hey, marketing itu banyak orang juga melakukan. Apakah itu pasti akan sukses? Enggak juga. The key is in God. Dan teman-teman semua hubungannya apa dengan sekolah dan kuliah? Itu kan buat orang kerja, aku sekolah atau kuliah. Ada teman-teman semua. Saya ingat waktu saya sekolah gitu, saya belajar itu saya kayak mau mati.
pelajaran tuh kayak bejibun banget, banyak banget yang mesti dipelajari. Kayak kalau misalnya ujian gitu, buku dari depan sampai belakang disuruh ujian semua gitu, bab 1 seluruhnya dipelajari. Saya sampai mikir, Tuhan, aku gak mungkin bisa ngerti semuanya ini, lah gimana caranya? Saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa belajar semuanya, gak sempet, gak nutut waktunya. Tapi Tuhan, tunjukkan padaku yang mana yang harus aku pelajari, yang nanti bakal keluar di ujian. Sehingga waktu belajar, saya nggak belajar semua, saya belajar beberapa yang menurut saya nih, saya ngerasa Tuhan itu suruh belajar ini, karena ini bakal keluar di ujian. Dan ternyata itu keluar teman-teman semua. Kalau orang-orang bilang cuman orang pinter yang bisa dapat nilai yang bagus, orang yang diberkati Tuhan bisa dapat nilai yang bagus. Saya percaya hal itu. Bukan usaha keras yang menambahinya, tapi berkat Tuhan yang menambahinya. Semuanya kita bicara tentang faktor Tuhan. Nah teman-teman semua, saya ingin ceritakan sesuatu gitu ya. Teman-teman tahu KFC? Yang tahu KFC boleh bilang yes gitu ya. Yang tahu KFC, yang pernah makan ayam KFC, pernah? Yes gitu kan. Nah teman-teman semua, KFC, teman-teman pasti tahu ayamnya yang enak gitu kan, bumbunya yang spesial, katanya 11 rempah rahasia. Tahu nggak siapa foundernya KFC? Pasti kita pernah dengar namanya ya. Namanya itu adalah Colonel Sanders. Dia adalah seorang yang menciptakan resep ayam KFC dan hari ini ayam resep jualannya dia dijual lebih dari 17.000 kota di seluruh dunia, di 105 negara di seluruh dunia. Nah dia itu adalah ikon kesuksesan di masa tua. Banyak orang yang mereka terinspirasi dari cerita hidupnya, perjuangannya dia, kerja kerasnya dia, sifatnya dia yang pantang menyerah, gak kenal menyerah, dan lain sebagainya. Tapi gini teman-teman, tidak banyak orang yang meng-highlight pengorbanan dan persembahannya dia. Tahukah teman-teman, Colonel Sanders itu anak Tuhan. Dan Colonel Sanders itu ternyata adalah orang yang sejak masa muda, dia selalu kasih persepuluhan sama Tuhan. Gila enggak? Dia dapat dari Tuhan, katakan dia dapat $50.000, dia kasih $5.000 sama Tuhan. Jadi dia itu orang yang ngerti perpuluhan dari masa kecil. Coba teman-teman kita akan lihat video berikut ini, video interviewnya Colonel Sanders. How many, do you have any idea how many Kentucky Fried Chicken establishments there are in the world today? We're in 51 countries around the world with over 7,500 stores. Now, you sold out franchise here in this country. Do you still own it in Canada? No, I gave that to charity because I didn't want that to fall in my state. I didn't sell it at the time I sold America. I kept Canada. And then I realized that that would fall into my estate for taxes, so the thing to do, me and the Canadians made it. Didn't owe anybody anything for it down here, not even my family. So I gave it to a charitable organization, incorporated the Harlan Sanders Charitable Foundation, and gave the stock, the whole $6 million company, to the charity. And for that reason, I've got about 1,000 students on scholarships throughout the country in 8 different colleges. Beautiful. And that's better than me getting, because if I got the income from that, it'd go for taxes. And as it is now, it's going for it. And then crippled children's hospitals and other hospitals, churches. It's just wonderful to, I say that's where the Lord has saved me, I think, for that kind of a deal, don't you see? I believe to so. do something for him, and I think I'm trying to do it. You've experienced the Lord Jesus Christ as your personal Savior. You betcha. It's a great experience, and the greatest experience I've had in my 89 years, of course. Praise the Lord. 89 And I thank God, though, I have, I think, paid my debt a whole lot to him since then, since I would come into money and ability to do it, don't you see? Yes, yes. Because when I started this chicken business, I was sinful and all, but I prayed to God that if he'd make it a success, I'd see that his cause was always remembered and taken care of first. And you have. And I hope I have. Yes, you And have. still doing it. I've never believed, I've got a strange philosophy there, it's crazy. No use being the richest man in the cemetery because you can't do any business in there. That's a good philosophy. I've tried to fulfill my
obligation to the Lord for bringing me through all those close calls, giving me health. I just don't know too many 89, 88-year-old men traveling 250,000 miles a year and doing their work like they always did. And good health, enjoying good health and everything. The Lord takes care of you. There's no question about it. Nah teman-teman, Kolonel Sanders itu bilang bahwa sejak dulu dia nggak pernah bolong ngasih persepuluhan. Dia bilang kayak gini dalam sebuah interview. Doaku itu selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. God has been so good to me. Tuhan itu sudah terlalu baik bagi saya. Dan saya selalu mempercayai persepuluhan. Alkitab mengatakan bahwa kita ini berhutang 10% sama Tuhan. Dan aku percaya meskipun kamu seorang yang paling bajingan sekalipun, kamu tetap berhutang 10% sama Tuhan. Dan perpuluhan adalah inspirasi besar dalam hidup saya. Dia bilang, saya belajar ngasih karena buat saya gak ada gunanya jadi orang yang paling kaya di kuburan. Waktu kamu mati, kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain dengan semua uang tersebut. Orang-orang gak tahu. Tapi sebetulnya sebagian besar uangku aku kasih sama orang yang membutuhkan. Bahkan sebagian besar uangku masuk ke gereja Tuhan. Jadi sejak dulu orang ini ngasih buat gereja Tuhan, memberikan kepada Tuhan itu luar biasa. Gak heran kan orang ini tuh diberkati Tuhan luar biasa. Sesudah dia mati ada banyak orang yang ngejek dia karena mereka tahu bahwa Kolonel Sanders ini pengikut Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi seberapapun mereka mau mengejek dia, mereka gak bisa menyangkali berkat Tuhan atas dirinya. Faktor Tuhan itu sering jadi bagian yang sering dilupakan banyak orang saat mereka ngomong tentang kesuksesan seorang. Tapi teman-teman, saya mau katakan bahwa berkat Tuhan itu sengaruh itu. Kalau bukan karena Tuhan, gimana jadinya kita ini? Kita akan lihat hal yang kedua teman-teman semuanya, kita baca ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang pertama tadi kita belajar jangan eman sama Tuhan. Yang kedua, jangan kita ini tidak nurut sama Tuhan. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kalau kita mau mendapatkan kesuksesan dalam hidup, apa yang Tuhan bilang, ikuti. Apa yang Tuhan ajarkan, jalani. Pokoknya kita ini belajar selangkah demi selangkah, nanti Tuhan itu pasti berkati kok. Nanti Tuhan itu akan buat hidup kita ini berbeda. Sampai orang-orang di luar sana mereka akan tanya, kok kamu bisa ya diberkati Tuhan sampai kayak gitu? Resepnya kayak gimana? Saat saya baca ayat 18 ini, saya penasaran sama bahasa Indonesia sehari-harinya. Dan saya bacakan buat teman-teman ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Semua bangsa di bumi akan memohon kepadaku supaya aku memberkati mereka sebagaimana telah kuberkati keturunanmu. Karena engkau, kenapa? Karena engkau telah mentaati perintahku. Amin. Tuhan bilang teman-teman, bahkan orang-orang di luar sana, mereka itu akan sampai minta sama Tuhan. Mereka akan memohon pada Tuhan, Tuhan aku berkati kayak anakmu yang itu loh. Mereka memohon supaya bisa diberkati kayak keturunannya Abraham. Mereka memohon supaya bisa diberkati seperti Abraham. Mereka iri sama berkat yang Abraham dan keturunannya terima. Kenapa? Simply karena firman Tuhan berkata Abraham ini orangnya nurut sama Tuhan. Teman-teman semua, saya gak pernah lelah ngajarin pada kita semua. Sebetulnya ikut Tuhan tuh gak pernah susah. Ikut Tuhan tuh simple, sederhana banget. Pokoknya nurut sama Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Ojo neko-neko, ojo aneh-aneh, ojo mikir yang kedowon, ojo mikir yang kepanjangan. Jangan mikir yang kemana-mana, pokoknya nurut sama Tuhan, jangan berontak. Nantilah Tuhan pasti memberkati apa yang kamu kerjakan. Berkat Tuhan tuh ya gak pandang musim pandemi atau enggak. Berkat Tuhan tuh gak pandang keadaan lagi susah atau lagi enak. Dalam keadaan sesusah apapun berkat Tuhan itu bisa tetap tercurah teman-teman.
Saya beberapa waktu yang lalu saya ngontak salah satu anak The Movers. Dan saya tahu sebelumnya pekerjaan dia itu cukup banyak lembur. Dia berkali-kali lembur, bahkan hari Sabtu dia itu harus pergi ke kantor, pergi ke kerjaannya dia. Dan saya bilang, tak doain supaya kamu bisa dapat kerjaan yang lebih enak sehingga kamu bisa melayani Tuhan gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tanya sama dia, gimana kerjaanmu dan lain sebagainya. Ternyata dia bilang sama saya, sejak akhir Agustus aku udah pindah ke kantor yang baru. Oh ya, kamu udah pindah ke kantor yang baru? Iya, aku udah pindah ke tempat yang baru. Terus gimana keadaannya, gimana suasana kerjanya? Enak, Sekarang aku kalau pulang kerja tuh jam 5 dan hari Sabtu aku tuh libur, dia bilang kayak gitu. Saya sampai, gila, kamu tuh dapat pekerjaan baru di bulan Agustus. Bulan Agustus tuh ya, itu masih masa pandemi. Ini kan kita masih masa pandemi. Banyak orang di masa kayak gini kehilangan kerjaan. Kamu tuh malah dapat kerjaan baru yang kerjaannya lebih enak daripada kerjaan sebelumnya. Saya sampai bilang sama dia, kamu harus banyak bersyukur loh, ini benar-benar berkat dari Tuhan. Orang-orang lagi bingung mau cari kerja, kamu malah dapat kerjaan. Dan ada anak The Movers lain teman-teman yang juga dapat kerjaan di masa pandemi ini. Saya sampai gak habis pikir, gila Tuhan tuh baik banget. Kenapa kok bisa dapat kerjaan? Apakah karena mereka lebih pintar dari orang-orang lain? Saya percaya ada banyak orang pintar di luar sana. Tapi kenapa mereka bisa dapat kerjaan? Karena Tuhan yang kasih kerjaan itu sama mereka. Sekali lagi itu bicara tentang faktor Tuhan teman-teman. Dan kuncinya itu adalah yang ini kita belajar untuk nurut sama Tuhan. Ada orang di dalam Alkitab yang namanya Saul. Dia gak nurut sama Tuhan. Gara-gara gak nurut, dia dicopot dari jabatan raja oleh Tuhan. Mungkin dia orang yang berperawakan tinggi, dia orang yang pintar, anak orang kaya, sepertinya kualifikasinya bagus untuk jadi raja. Tapi Tuhan copot jabatan raja, dikasih ke orang yang badannya kecil, yang orang-orang bilang pawaannya gak kayak orang raja gitu ya, yang modelannya gak cocok jadi raja. Tapi justru dia jadi raja yang sangat luar biasa dan dia dicintai sama Tuhan dan dia diberkati lebih daripada semua keturunan raja yang lain. Dan orang itu namanya Daud. Bedanya apa? Nurut sama Tuhan. Teman-teman semuanya, hari ini apa sih yang kita banggakan? Kita tuh gak bisa membanggakan apa-apa. Kalau gak ada perkenan Tuhan, semua itu gak ada artinya. Ayo kita ini jangan eman sama Tuhan. Perpuluhan, persembahan yang betul jalankan. Teman-teman, masa pandemi bukan berarti kita gak ngasih persembahan pada Tuhan. Justru kita harus berjuang untuk kasih sama Tuhan. Untuk kita kembalikan supaya berkat itu terus mengalir. Dan jangan lupa kita harus nurut sama Tuhan. Nempel sama Tuhan, cintai Tuhan lebih dari segalanya. Maka kamu akan melihat bahwa gak ada yang seperti Tuhanmu. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah menyelesaikan seri legacy ini. Dan dari seri ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan Kau begitu baik, Kau begitu murah hati, dan Kau begitu menyayangi kami semuanya. Kau begitu mencintai kami sehingga Kau berikan firman-Mu, supaya kami ini bisa terus mendapatkan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terus Tuhan tuntun kami, kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang mereka memberi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, biar Engkau memberkati mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan padamu. Kalau ada yang belum Tuhan, ingatkan Tuhan supaya kami terus mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan, supaya berkat-Mu terus tercurah dalam hidup kami semua. Kami tahu semua firman-Mu gak pernah ada yang dimaksudkan untuk sesuatu yang jelek buat kami. Semua firman-Mu dan perintah-Mu selalu punya tujuan agar kami bisa menikmati hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami semua angkat tangan kami hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati Tuhan anak-anakmu dengan pekerjaan yang luar biasa, dengan nilai-nilai di sekolah yang luar biasa, dengan kekuatan untuk menjalani sekolah atau kuliah online, dengan kekuatan untuk mengerjakan skripsi, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Halo semuanya, sudah terberkati belum dengan firman yang sudah dibawakan oleh C. Beatrice? Nah, aku mau kasih pengumuman nih tentang family time yang kita punya. Pertama, kita ada One Family. Bisa kontak ke C. Maria atau C. Shannon. Yang kedua, ada Mantapu Family. Bisa kontak Karen atau kontak Kesia. Yang ketiga ada GT Family. Bisa kontak C. Novi atau C. Lydia. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, kita ada game kecil-kecilan. Oke, di sini ada beberapa nama anak The Movers yang terpilih. Kita akan langsung telepon dan kita kasih 2 pertanyaan. Selamat untuk Caroline. Oke, sekarang kita akan telepon Caroline. Ya, karena Caroline tidak mengangkat telepon, maka kita akan cari orang lainnya. Nah, kita coba cari lagi. Yeay, selamat kepada Teddy. Oke, kita sekarang akan telepon Teddy. Aku mau tanya, Ted. Kamu tahu nggak visinya The Movers itu apa? Mengenal, bersandar sama Royal. Oh iya, Ted. Aku tanya lagi ya, Ted. Ya, ada apa? Nama anaknya Abraham siapa, Ted? Lupa. Oke, kita cari orang lain lagi. Selamat kepada Patricia. Kamu tahu nggak apa visinya The Movers? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Kamu tahu nggak siapa nama anak Abraham? Kemana Abraham? Nama anak Abraham. Ishak. Ya, makasih ya. Oke, kita akan cari nama lain. Halo? Iya, aku mau tanya, kamu tahu nggak visinya The Movers itu apa? Enggak. Kamu tahu nggak siapa nama anak Abraham? Bisa. Halo. Halo? Kamu tahu nggak apa visinya The Movers? Oh. Mengenal, bersandar, loyal. Sekarang aku mau tanya pertanyaan yang kedua ya.
Iya. Kamu tahu nggak siapa nama anak Abraham? Ishak. Oke, selamat. Kamu akan dapat hadiah dari The Movers karena sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih ya. Ya, selamat kepada Stefani. Bagi kalian yang nggak tahu, visi The Movers itu adalah mengenal, bersandar, dan loyal. Lalu, nama anak Abraham adalah Ishak. Sekian pengumuman hari ini. Jangan lupa untuk memberi persembahan, jangan lupa untuk membaca Alkitab, dan tetap setia ikut ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.